Tidak semua yang melakukan kebaikan itu mendapatkan kebaikan. Ingat, di sana ada musuh kita yang selamanya aduwwun mubin, syaitan. Dia tidak akan puas kecuali anak Adam ini menjadi kawannya. Dendam abadi di dunia hingga di neraka bagi dia. Maka syaitan akan membisikkan kepada anak Adam ini untuk selalu keluar dari jalur kebaikan. Dan kita harus waspada. Dan namanya syaitan menggoda itu dengan cara membisikkan, halus. Sehingga dibuat oleh syaitan itu kita itu tidak terasa melakukan kemungkaran. Karena kadang kemungkaran yang dilakukan oleh seorang hamba ini sama setan ditutupi dengan kebaikan. Setan kalau ingin menjerumuskan seseorang, setan pandai, mereka sudah pengalaman menggoda hamba-hamba Allah. Jadi kalau ingin menjerumuskan hamba Allah, anak Adam, musuh bebuyutannya ini, tidak langsung anak Adam ini dibawa ke comberan, ke tempat kotor dan hina. Karena setan tahu juga, anak Adam ini ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Akan tapi kadang syaitan, kalau menjerumuskan anak Adam ini kepada kehinaan, dikemas dulu. Seolah-olah itu kebaikan. Sehingga anak Adam ini senang mendekat kepada kebaikan tersebut, ternyata itu hanya bungkus. Kenyataannya adalah kehinaan. Kenyataannya adalah murka Allah. Dan syaitan berkomunikasi dengan diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Maka dari itu, kita harus waspada di saat berbuat baik. Jangan sampai ini adalah bungkus dibingkis oleh syaitan, agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara halus tersebut. Kemarin sudah kita bahas contoh. Ada orang ahli ibadah. Sholat malamnya hebat, puasanya hebat. Akan ternyata itu kemasan syaitan. Oleh setan diingatkan agar dia banyak ibadah. Sehingga seorang hamba tersebut merasa dirinya ahli ibadah. Dan seolah-olah dia sudah mendapatkan syurga. Tapi tidak sadar kalau itu adalah bisikan syaitan. Agar dia terpesona dengan amalnya masuk wilayah ujub. Sehingga dia tidak sadar kalau perilakunya ternyata nyakiti ibunya. Nyakiti istrinya dan banyak. Padahal orang itu dikatakan dia baik dengan Allah. Kalau bicara iktikaf dia nomor satu. Kalau bicara tentang sholat malam dia jago nomor satu. Kalau bicara puasa nomor satu. Tapi dia tidak bisa santun dengan istrinya. Dan kita menemukan seperti ini di lapangan. Di lapangan tidak diduga-duga oleh orang yang ada di tempat tersebut. Kalau ternyata laki-laki tersebut yang katanya sangat soleh, khusyuk di masjid, bahkan mungkin kalau berdoa dengan derai air mata, akan tapi kalau sudah sampai di rumah bikin istrinya menangis. Ada lagi orang yang berbuat baik luar biasa akan tapi terlena dia. Itu bisikan setan. Dia genar melakukan ibadah seperti umroh. Atau bahkan dia sangat senang berderma. Tapi ternyata yang mengajak setan. Kenapa? Dia berderma dengan jumlah yang sangat besar. Mungkin puluhan juta bahkan ratusan juta. Mudah dia melakukan itu semuanya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia belum mengembalikan hak adiknya. Atau dia telah merampok hak saudaranya, urusan waris. Padahal waris yang diambil hanya sedikit. Yang didermakan lebih banyak. Kalau seandainya dia sadar lebih baik saya kembalikan hak adik saya, selesai. Karena mengembalikan hak adiknya adalah wajib, adapun berderma adalah sunnah. Dan begitu seterusnya banyak. Syaitan begitu kalau menggoda, dikemas dengan kebaikan-kebaikan. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidina, betul-betul kitab bagaimana menjadikan kita itu sadar. Sesaat kalau kita terbebas daripada bisikan-bisikan syaitan, akan tapi ada bisikan dari dalam diri kita, yaitu bisikannya ammarah bisu, hawa nafsu yang selalu. Bisikan hawa nafsu yang ammarah bisu. Hawa nafsu yang selalu mengajak kebaikan, biarpun kadang seolah-olah hawa nafsu yang mengajak kepada kehinaan, akan tapi seolah kadang dikemas dengan kebaikan. Ini yang harus ada dalam diri kita, kesadaran makna ini. Makanya, pertama adalah jangan ragu berbuat baik. Di sini setan juga membisikkan. Bisikannya setan hebat, luar biasa. Nggak usah berbuat baik, nanti dilihat orang kamu tambah sombong nanti, riak nanti. Mending nggak usah berbuat baik. Nah ini setan membisikkan seperti itu. Mau berbuat baik sudah berbisik setan.
Ada orang mau berbuat baik gak enak. Malu. Takut dilihat orang. Hah? Takut dilihat orang? Apalagi? Ya takut teriak. Wah, ini setan yang membisikkan. Riak bukan ditakuti, tapi dilawan. Nah ini jadi ada orang tidak mau berbuat baik, bisikan setan tuh bisikan kebaikan. Ngapain nih? Iktikaf aja harus ke masjid, dilihat orang di rumah saja. Itu kata setan. Kenapa sedekah rame-rame depan orang? Nggak usah. Dari awal setan sudah menghalangi kita berbuat baik. Bahkan kadang membawa hadis. Orang pelit dikasih hadis apa sama setan? Orang pelit itu sama setan di satu kasih hadis, hebat hadisnya. Masalah sedekah sir dalam hadis. Sahih. Jadi orang ikhlas itu adalah orang yang kalau berderma itu adalah tangan kanannya berderma seolah-olah tangan kirinya yang dilihat. Maksudnya apa? Setan bisikkan. Kalau sedekah jangan kelihatan orang. Sehingga di saat setiap kali ada seruan sedekah dan bantuan, dia berkata, sedekah aja pakai ngomong-ngomong, kan kata Nabi sedekah harus sembunyi-sembunyi. Pokoknya ini setan. Kalau ada orang sering berhujah dengan hadis ini untuk beramal sembunyi, maka ketahui dia sudah bersama bisikan setan. Hadis itu bukan untuk kita jadikan hujah untuk membela diri. Hadis itu untuk kita koreksi dalam diri kita. Bukan kita berhujah di saat diajak berderma. Di saat dia ada sedekah berhujah. Sedekah nggak perlu ngomong-ngomong. Itu tuh sebenarnya ngomong kalau dia telah melakukan sedekah yang tidak diomongkan. Dia tidak sadar. Itu bisikan setan. Dia pun sebetulnya telah membicarakan sedekah yang tidak ia bicarakan. Sedekahnya ngomong kan kata Nabi sedekah nggak usah dikasih tahu. Maksudnya dia ingin dikasih tahu halus bisikan setan. Atau bahkan mungkin dia itu adalah nuruti setan untuk menjadi orang paling pelit. Hadis yang dibawa seperti itu. Hadis tentang sedekah sirri. Sehingga di saat ada seruan derma, seruan ibadah, bantuan, masjid, tetangganya bangun masjid, bangun musola. Nggak berkembang, alasannya apa? Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang disembunyikan. Terus, sedekah sembunyi. Sembunyi terus. Nggak pernah berbuat baik. Dan ini ada model semacam ini yang ke bawah. Pernah kita suatu ketika dalam sebuah perkumpulan gitu, semuanya lagi berbicara tentang derma, kebaikan, dan sebagainya. Tiba-tiba muncul satu orang yang berkata bahwasanya, apa begini cara berbuat baik? Bukankah berbuat baik harus disembunyikan? Nggak usah disampaikan. Lupa, hadis ini bukan untuk menegur orang, tapi untuk ngoreksi diri. Kalau orang ajak seru berbuat baik, berbuat baik. Ya kalau orang berbuat baik, ya ketahuan orang, wajar, umum. Biasa. Kemudian di saat kita ingin membenahi hati kita, iya berbuat baik terang-terangan ada, berbuat baik sembunyi. Tapi nggak usah dikasih tahu berbuat baik sembunyi. Imam Ghazali juga mengingatkan dalam kitab Hidayatul Hidayah, lihat, penuntut ilmu. Bagaimana cara menjerumuskan setan? Setan menjerumuskan penuntut ilmu, oleh setan dibisikkan hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaannya ulama. Tapi setan menjadikan orang ini lupa bahwasanya ancaman. Orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Dilupakan ini. Jadi terus dimotivasi sama setan menuntut ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum. Oh, terus derajatmu tinggi. Ilmu. Oh, terus. Jadi semangat dia menuntut ilmu. Lupa bahwasanya di sana ada segudang hadis tentang bahayanya orang punya ilmu tidak mengamalkan. Jadi dia hanya sekedar pamer ilmu saja. Setan juga yang mengajarkannya. Jadi luar biasa bisikan setan. Maka dari itu lihat, waspada. Sehingga namanya tafakur kita harus paripurna. Kita harus tafakur semuanya. Kalau ada waktu, catat. Aku ini harus menafakuri urusanku dengan orang tua, urusanku dengan saudara, urusan dengan anak, urusan. Sehingga bahkan mungkin kita tafakur tentang pekerjaanku. Tafakur tentang bagaimana aku nyekolahkan anakku. Pekerjaanku halal atau haram. Pekerjaannya halal, dia disiplin kerjanya. Tapi tafakuri. Tapi aku dikerja di tempat tersebut. Banyak yang menjadikan mataku bermaksiat karena auratnya banyak kebuka di situ. Lah, kadang tidak dipikirkan hanya sekedar bertanya kepada seorang alim, ya kiai, ya syekh, kalau saya bekerja di perusahaan seperti ini halal atau haram? Ya syekhnya tidak melihat keadaan di dalamnya, dohirnya mengatakan, oh asalkan kau benar bekerja dan itu adalah halal. Tapi setelah masuk kita sendiri yang tahu. Di situ mata kita ngelihat keharuman, ada aurat yang dibuka misalnya. Ibadah kurang dan sebagainya. Nah ini, kita perlu koreksi begini nih.
Kita harus tafakkur, nggak sadar kadang. Bahkan kadang-kadang orang jualan setiap hari sholawatan batas beh. Allahumma sholli ala sayyidina. Di pasar jualan. Hebat kalau ada orang di tengah pasar, hiruk pikuk manusia yang dikatakan Nabi adalah sejelek-jelek tempat adalah pasar. Makanya kalau ada orang baik di pasar, sebaik-baik orang itu. Karena tantangannya besar. Kok di pasar bisa baik dia, maka dia orang paling hebat. Wali di atas gunung beda dengan wali di tengah pasar. Di atas gunung nggak ada godaan. Tapi di tengah pasar godaannya hebat. Dan ternyata orang ini, Masya Allah, ahli ibadah betul. Sehingga setiap hari baca sholawat. Cuman dia tidak pernah bertafakur. Tidak pernah merenungi tentang kesalahan. Dia tidak sadar, dia jualan namanya pasar. Di depannya juga ada orang jualan. Kebetulan yang jualan di depan itu adalah seorang perempuan pakai rok pendek atau bagaimana. Dia sambil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lihat tanpa sadar setiap hari. Setiap hari sambil baca la ilaha illallah, dia ngelihat. Karena dia tidak tafakur, lihat. Kalau dosanya kan pasti diterima, amalnya belum tentu. Jadi perbandingan antara amal dan dosa. Memang disebutkan setiap kebaikan akan menghapus dosa. Jika sama-sama diterima. Maksud jika sama-sama dianggap. Dosa dianggap sebuah kesalahan. Amal dianggap sebagai kebaikan menghapus. Tapi kalau dosa dianggap amalnya nggak diterima, apa yang dihapus? Apa yang menghapus? Nah, coba orang yang di pasar 5 tahun yang dikir terus ini, karena dia jarang tafakur, jarang melakukan seperti ini, dia nggak sadar sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dia lihat. Coba, padahal kalau dia ada kesadaran tafakur namanya di pasar, tinggal kursinya diiringkan ke arah sana. Dia tidak melihat. Ini perlu kejujuran antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mata bisa saja ke sana, tapi kadang pikiran kita ngelihat ke sebelah karena di sana ada perempuan yang membuka auratnya. Kita jujur dengan Allah nih. Itu makom, dan inilah yang harus kita hadirkan malam ini. Makom, mahkom ihsan. Merasa kita dengan Allah terus. Koreksi ya. Tafakur itu terus. Setiap saat. Anda pernah mentafakuri tidak? Tentang televisi yang di rumah Anda. Banyak yang harus ditafakuri. Apa yang Anda lihat setiap saat? Bukan untuk diri Anda saja. Bahkan untuk suami Anda sebagai seorang istri yang solehah. Apa yang Anda tonton di dalam televisi? Apakah Anda tidak sadar ternyata di dalam televisi yang Anda tonton itu adalah yang merusak hati Anda. Mungkin hati suami Anda. Bahkan mungkin menjadi hati suami Anda menjadi betul-betul kotor. Kadang ada tontonan-tontonan yang tidak pantas di situ. Kadang tidak pernah disadari. Seorang istri yang katanya solehah mengajak rekreasi suaminya ke pantai. Di sana banyak wanita yang tidak menutup auratnya. Seorang istri melihat perempuan membuka aurat biasa saja, tapi dia tidak dasar kalau suaminya adalah laki-laki beneran. Sehingga dia hanya seolah-olah tidak melihat, akan tapi ketahuilah. Namanya manusia normal, ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera, tapi dirasakan hati. Dia kecenderung melihat perempuan-perempuan itu. Jadi perlu cerdas dalam hal ini. Makanya tafakur ini penting sekali. Jangan remehkan tafakur. Banyak orang melakukan banyak kesalahan karena tidak tafakur. Sedekah banyak, tapi zakat belum dibayar. Alangkah banyaknya. Sedekah banyak, tapi utang belum dibayar. Bahkan mungkin karena tidak tafakurnya seorang ustadz bisa saja mengajari orang sedekah, tidak diajarkan untuk bayar zakat, tidak diajarkan bayar utang duluan. Tertipu. Mungkin kita akan menyuruh sebagai seorang ustadz. Makanya kadang harus, di saat kita menyuruh sedekah satu sisi, kita harus serukan bahasanya, yang punya utang beresi utang. Jangan mikir sedekah. Yang belum bayar zakat, beresi zakat, Bu. Jangan mikir sedekah. Dan kadang dibuai oleh riwayat, kalau kamu ingin diselesaikan urusanmu, bersedekahlah engkau. Urusannya urusan utang. Akhirnya urusan utang bersedekah agar utangnya dibayar. Bukankah itu maksiat? Jadi tertipu kadang ini. Makanya tidak tafakur. Sehingga orang semuanya pengen terselesaikan masalahnya. Si fulan punya utang banyak. Akhirnya apa? Dia bersedekah banyak agar utang dibayar. Oh, nggak bisa dong begitu. Beresi dulu utangmu nanti. Memberesi utang itu lebih gede daripada sedekah yang dibayarkan. Anda yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah. Daripada Anda membayar atau membantu pembangunan pondok pesantren Al-Bahjah, jauh lebih penting Anda membelikan baju menutup aurat untuk membantu pegawai rumah perusahaan Anda. Pesantren ini dibangun bukan untuk menjerumuskan orang, tapi untuk membawa orang pada kebaikan.
Kalau Anda membantu kepada pondok pesantren Al-Bahjah adalah hukumnya sunnah. Tapi Anda mengkerudungi, menutup aurat karyawati Anda adalah wajib. Anda urusi keluarga Anda. Anda urusi karyawati Anda. Jangan mikir bantuan di sini. Harus. Kita sering tertipu. Berbuat baik banyak, tapi dia lupa untuk menyelesaikan urusan di dalam rumahnya. Maka tafakkur sa'akhiru min ibadatis sana, kata Qadiyat. Bertafakkur sesaat ini untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita, sehingga ibadah kita jadi benar. Dan tolong ini bukan untuk nilai orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Tafakkur ini sebagai penutup malam ini adalah kunci. Kita akan pulang bawa kunci, namanya kunci tafakkur. Biasakan tafakkur. Banyak kalau kita renungi, ternyata ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, terbungkus oleh kebaikan yang kita lakukan. Nggak sadar. Menjadi cerdas itu penting. Cerdas beribadah. Sehingga ulama itu cerdas ibadah dengan ilmunya, dengan ketulusannya. Kadang ibadahnya masih sedikit, tapi pahalanya gede, banyak. Cerdas. Ngerti prioritas. Ramadan begini ada orang yang sholat tarawih tapi nggak ba'diyah isya, ada. Padahal ba'diyah isya nggak bisa dikalahkan dengan berapa puluh sholat tarawih yang dilakukan. Nggak bisa. Cuman karena dia tidak pernah tafakkur, lihat. Ba'diyah isyanya tidak dilakukan, tapi tarawih. Beda. Jadi cerdas beramal itu penting. Maka perlu namanya tafakkur. Ini ilmu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.